Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi rekan-rekan yang menyaksikan video presentasi kelompok kami secara virtual melalui akun YouTube kami. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan eh, materi kami terkait dengan how to digital technology, shaping self-consciousness in work relationship reference to Hegel. Materi ini sendiri akan dibawakan hari ini oleh saya sendiri, Raisuddin Jafar Rumandan, dan yang kedua akan disampaikan oleh Pak Haryasda R. Amsani, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Pak Audi Ramadan. Saya akan memulai pembukaan pada materi hari ini yang disampaikan oleh Hegel ini sendiri. Dalam pengantarnya yang disampaikan oleh bahwa dia merujuk bahwa referensi itu Hegel ini dia merujuk pada konsep dan teori atau pemikiran yang dikemukakan oleh filsuf Jerman yang biasanya kita kenal dengan Georgi Wilhelm Friedrich Hegel ini sendiri. Beliau ini sangat dikenal dalam kontribusinya dalam filsafat, terutama dalam pengembangan konsep kesadaran diri, dialektika, serta sejarah-sejarah filosofis. Dalam konteks penelitian, dengan penulisan ini, pemikiran Hegel ini sebagai sebuah landasan teoritis kerangka kerja untuk kita menganalisis atau menjelaskan suatu fenomena dari konsep-konsep tertentu. Penggunaan referensi Hegel ini tentunya dia dapat memberikan kita sebuah kesadaran atau sebuah kedalaman secara filosofis dalam pemahaman yang lebih luas terhadap topik yang tentunya kita akan bahas kaitannya dengan how to digital technology step ini sendiri. Nah, dalam artikel ini juga, referensi kepada Hegel ini digunakan untuk membahas hubungan antara pekerjaan, terus yang berikutnya adalah kesadaran diri dalam konteks hubungan kerja modern, yang dipengaruhi oleh tentunya teknologi yang kita bahas, dan konsep Hegel ini tentang kesadaran diri, pengakuan, dan tentunya hubungan antar individu dalam kerangka kerja secara filosofis, yang digunakan untuk menggali dampak teknologi digital terhadap perkembangan kesadaran diri dalam hubungan kerja itu sendiri. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya, Pak Audi. Introduction ini dia menekankan pada 3 hal. Yang pertama, transformasi digital, penggunaan alat digital baru, dan tentunya dalam konteks ini pekerjaan dalam konsep Immanuel ini kaitannya dengan kesadaran. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Haryasda untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Jafar. Dalam penulisan artikel yang dibuat oleh Albina Nesken itu dalam mengeksplorasi teori Hegel, yaitu kerja dan pengakuan dalam fenomena jiwa Hegel, itu Albina Nesken ini mengeksplorasi hubungannya rumit antara kerja dan pengakuan seperti yang diuraikan oleh Hegel. Gagasan intinya itu berkisar pada bagaimana kesadaran diri dan identitas dibentuk melalui kerja dan pengakuan yang diterima oleh seseorang dari orang lain dalam masyarakat. Nessen menafsirkan konsep Hegel dengan menekankan bahwa kerja bukan hanya alat untuk bertahan hidup, melainkan sebuah proses penting yang melaluinya seorang individu dapat terlihat dengan dunia dan orang lain, yang kemudian mengarah pada proses realisasi diri. Proses dialektis diri ini, melibatkan transformasi antara pekerja dan objek, di mana pengakuan dari orang lain memainkan peran penting dalam menegaskan identitas dan nilai seseorang. Dalam konteks teknologi digital, kerangka kerja yang diulas oleh Albina Nessen ini dapat diperluas untuk memahami bagaimana alat dan platform digital mempengaruhi hubungan kerja dan persepsi diri. Teknologi digital dapat mengubah dinamika pengakuan dan menyediakan model interaksi dan validasi baru, sehingga membentuk kembali kesadaran diri di tempat kerja. Demikian dari saya, selanjutnya saya persilakan Bapak Audi.
Halo Pak Odi, bisa lanjutkan, saya sudah tadi. Oh ya, mohon maaf saya lupa unmute, Pak. Ya, jadi Oke. pada akhirnya kita telah mendengarkan terkait dengan mengapa penelitian ini diciptakan dan beberapa pandangan-pandangan dan isi atau makna dari penelitian ini. Dan pada akhirnya kita sampai pada bagian kesimpulan. Yang pertama adalah terkait dengan kesadaran diri sebagai proses reflektif dan interaktif. Pada poin ini, Hegel berusaha untuk menggambarkan bahwa kesadaran diri adalah sebagai proses reflektif yang melibatkan interaksi kompleks antara individu dengan mereka sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jadi kita sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial, ya, perlu melibatkan adanya proses interaksi. Jadi tidak menjadi egosentrisme maupun introvert seperti itu dalam adanya perkembangan teknologi digital. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pentingnya pekerjaan dan pengembangan kesadaran diri. Jadi pekerjaan ini dipandang sebagai sarana penting dalam pengembangan kesadaran diri selain dengan adanya kebutuhan individu dalam keseharian. Nah, dalam konteks ini individu dapat memperluas pemahaman diri melalui interaksi sosial, refleksi, dan kontribusi pada masyarakat. Yang ketiga adalah pengakuan dan konflik dalam pengembangan kesadaran diri. Jadi pada konteks ini proses pengakuan dan konflik menjadi peran penting dalam pengembangan kesadaran diri, di mana individu memperoleh pemahaman diri yang lebih dalam melalui interaksi dengan orang lain dan pengalaman kemandirian. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kesadaran diri sebagai proses dinamis. Nah, pada konteks ini kesadaran diri dipandang sebagai proses dinamis yang terus berkembang melalui interaksi sosial, konflik, dan pengalaman pribadi setiap masing-masing individu. Nah, dengan adanya proses ini, individu dapat terus memperdalam pemahaman diri dan mengembangkan kesadaran diri yang lebih kompleks seperti itu. Nah, pada akhirnya dengan adanya paper ini terdapat penciptaan sebuah pandangan atau outlook. Yang pertama adalah terkait dengan interaksi manusia dan praktik reflektif, menetapkan norma-norma yang mengikat individu secara timbal balik. Jadi meskipun dengan adanya sebuah teknologi, adanya norma ini yang sangat perlu kita perhatikan terhadap lingkungan. Kita adanya hukum tabur tuai dalam teknologi digital ini. Yang kedua adalah refleksi diri terbatas, terutama bagi pekerja, klien, dan bisnis di platform digital. Jadi kita sebagai pengguna platform digital, khususnya dalam konteks pekerjaan, terdapat evaluasi yang perlu dilakukan oleh kita masing-masing. Yang ketiga adalah data kinerja pekerja tidak dapat menggantikan interaksi dan pengakuan manusia. Jadi semua apa yang dikerjakan oleh manusia yang telah direkam, direkord, didatabasekan melalui platform digital, itu menjadi sebuah justifikasi apakah kinerja kita baik, apakah kita berkinerja buruk. Ya, kita dalam tanda kutip kita tidak bisa ngeles gitu ya. Jadi terdapat bukti yang sudah tertuang dalam sebuah data kinerja pekerja. Selanjutnya adalah terkait dengan penelitian di masa depan, khususnya dalam konteks platform digital untuk pekerja atau konteks pekerjaan. Nah, jadi penelitian di masa depan perlu melihat organisasi bisnis digital dengan cara baru yang lebih luas dan estetis. Maknanya apa? Sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis untuk pekerjaan, perlu mengadopsi sebuah konteks digital karena hal ini adalah satu bentuk perkembangan yang perlu diadopsi untuk mengikuti perkembangan zaman, khususnya untuk efektivitas proses, untuk rekrutmen, dan lain sebagainya, dan khususnya untuk interaksi antar pegawai yang sangat kompleks. Yang terakhir adalah pandangan terkait dengan mengembangkan kesadaran diri menuju cita-cita yang layak menjadi dasar pertumbuhan pribadi. Tidak dipungkiri bahwa setiap individu memiliki cita individu masing-masing. Ingin menjadi ini, ingin menjadi itu. Dengan adanya pandangan ini diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran bahwa sebuah organisasi sangat amat
tidak perlu untuk mengeksploitasi individu secara berlebihan. Karena setiap masing-masing individu memiliki jalan hidup, cita-cita yang layak untuk mengembangkan diri masing-masing. Jadi pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa teknologi digital memengaruhi kesadaran diri dalam hubungan kerja dengan merujuk pada filsafat Hegel ini. Jadi untuk melangkah ke depan akan bermanfaat untuk lebih mendalami kerangka regulasi yang mengelilingi platform digital untuk memastikan persaingan yang adil dan perlindungan bagi pekerja. Selain itu, mengeksplorasi bagaimana transparansi dan pemahaman terhadap proses algoritmik dapat memberdayakan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan membuat keputusan yang terinformasi akan menjadi area penelitian yang berharga. Terakhir, menyelidiki peran alat-alat digital dalam membentuk interaksi sosial dan implikasinya terhadap kesejahteraan pekerja dan kepuasan pekerja dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang dinamika yang berkembang dari hubungan kerja di era digital. Jadi, tagline-nya perlu adanya keadilan dari organisasi dan pekerja dalam konteks platform digital. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Kita akan bertemu di lain hari. Mari kita akhiri. Salam, terima kasih. Terima kasih, Pak.